Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita ketemu lagi ya di pagi yang cerah ini. Ya, kita sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Pak Yuk pimpin doa terlebih dahulu. Sikap sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu ketika kita memasuki yang namanya dunia SMK atau sekolah SMK ya, kita mempunyai 3 keunggulan ya. 3 keunggulan itu sering kita sebut dengan BMW. Tahu pada yang tahu BMW? Nah, BMW ya, BMW itu singkatan ya. Kalau dalam otomotif itu namanya
ya, W-nya itu berwirausaha. Jadi ketika kita masuk ke dunia SMK, 3 keuntungan itu selalu kita akan bisa kita capai. Oke, tadi ada yang ingin menjadi seorang wirausaha atau membuka usaha. Oke, Jaya, kenapa? Karena saya ingin membuka usaha, karena dengan kita membuka usaha kita lebih mempunyai banyak waktu dan bisa belajar hal-hal yang baru. Oke, ya alasannya Jaya itu ingin jadi seorang wirausaha itu karena mempunyai waktu yang banyak. Ya, kalau dengan alasan yang kerja, dia tidak bisa dikekang oleh yang namanya waktu. Oke, ya. Yang lainnya, tadi siapa yang mau berwirausaha? Aurel? Kenapa ingin membuka sebuah usaha? Ingin apa? Membahagiakan orang tua serta memanfaatkan hobi untuk meraih lingkungan. Oke, ya. Jadi alasan Aurel itu karena hobinya suka jualan, suka berwirausaha. Jadi ingin mengembangkan hobi, gitu ya. Oke. Jadi itu alasan-alasan teman kalian kenapa dia ingin berwirausaha, gitu ya. Oke, semoga ya apapun nantinya yang kalian cita-citakan, baik itu yang ingin bekerja, semoga kerjaannya lebih bagus ya, dengan pendapatan yang lebih besar ya. Terus yang melanjutkannya semoga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya, dan bisa meringankan beban orang tua. Dan yang cita-citanya untuk berwirausaha semoga dilancarkan dan bisa membuka sebuah usaha yang bisa bermanfaat untuk lingkungan kerjanya sendiri ya. Nah, ya, jadi kita renungkan nanti setelah kita lulus itu kita harus jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Apakah kita akan berdiam aja di rumah? Ya, setelah lulus kita akan nganggur. Ya. Nah, kalau kalian tadi ada yang mau kerja, ada yang mau berwirausaha, ada yang mau kuliah, ya, itu menjadi cita-cita yang sangat mulia. Karena berarti kalian tidak akan diam saja setelah lulus diam menerima uang jajan dari orang tua, tapi kalian ada niatan ya. Oke, nah seperti ini ya. Di manakah kalian akan bekerja? Apakah yang ingin bekerja di instansi pemerintah, ataukah Anda ingin menjadi karyawan perusahaan swasta? Dan apakah keinginan Anda untuk berwirausaha sendiri atau menjadi seorang wirausaha? Jadi semuanya di kelas ini saya lihat komplit nih. Ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, ada juga yang mau membuka usaha ya. Nah, hari ini ya kita masuk ke materi memahami sikap dan karakteristik seorang wirausaha. Ya, di sini ada KD-nya 3.1 memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Ya, yang pertama kita akan bisa mengetahui tentang pengertian wirausaha. Ya, terus karakteristik seorang wirausaha. Ya, nah nanti dalam kegiatan pembelajaran nanti kita akan dibagi beberapa kelompok. Nanti ada yang KPD yang harus kalian kerjakan, dan nanti setelah dikerjakan kalian presentasikan di depan masing-masing kelompok. Ya, nanti presentasinya perwakilan aja, tunjuk ke teman kalian yang menjadi juru bicaranya. Ya. Nah, ini untuk indikator pencapaiannya. Ya, sekarang di pertemuan sekarang kita menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausaha, dan yang kedua menjelaskan karakteristik seorang wirausaha. Nah, kita tolong kalian amati dulu video yang ingin Bapak tampilkan.
Oke. Sudah lihat videonya? Nah. Oke, kira-kira apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Coba siapa? Desri. Menjadi seorang wirausaha itu perlu perjuangan. Oke, seorang wirausaha atau kita ketika ingin membuka sebuah usaha harus memerlukan perjuangan yang sangat baik ya. Oke, itu dari Desri. Yang lainnya dari siapa? Pasti yang kalian dapat dari video tersebut. Fajar, silakan. Yang harus mempunyai sifat pantang menyerah. Oke, kita harus punya sifat pantang menyerah ketika kita ingin berwirausaha. Yang lainnya? Oke, Said. Wirausaha bukan soal modal yang besar, tapi tentang kemauannya. Oke, ya. Menjadi seorang wirausaha bukan soal modal yang besar, tapi soal kemauan dan tekad yang kuat. Ada pendapat yang lain tentang apa yang kalian tonton di video di depan? Oke, ya. Tadi yang dikatakan oleh teman kalian di video tersebut kita disuguhkan oleh apa? Video penginspirasi ya, ketika kita ada dalam kesulitan ya, kita harus dihadapkan oleh sesuatu, kita harus pintar mencari yang namanya peluang usaha untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, setelah itu ya, ketika kita sudah berwirausaha, ada tantangan yang harus kita hadapi ya. Tadi banyak sekali tantangan-tantangan yang datang ketika kita melaksanakan wirausaha. Tadi dari video itu tantangannya apa saja? Lihat yang tukang jualan kopinya, godaan apa saja yang datang kepada penjual kopi tersebut? Hujan, panasan, terus angin. Apakah dia ada yang beli? Awalnya dia gak ada yang beli ya. Jadi di video tersebut awal mengajarkan usaha itu dia tidak ada yang kenal dengan produknya. Jadi jualannya tidak laku di awal. Nah, apakah dia menyerah begitu saja? Tidak. Apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan oleh dia yang ada di video tersebut? Bangkit kembali ya. Jadi ketika dia belajar dari hal yang kecil, dari seekor apa tadi, kecoa yang tadinya ditincak, yang tadinya diinjak terus menerus ya, ketika dia ada yang menghalangi tapi dia bangkit lagi gitu ya. Nah, itulah yang harus kita yang harus kita teladani dari video tersebut gitu ya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, bahwa kita akan mengetahui pengertian wirausaha. Apa sih yang menurut kalian nih? Wirausaha itu apa sih? Wirausaha. Kemampuan seorang, ya. Kemampuan seorang untuk melihat dan menciptakan peluang usaha. Oke, yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata wirausaha. Coba rasai. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata wirausaha? Lapangan kerja baru. Jadi membuka lapangan kerja baru. Yang lainnya yang ada di benak kalian, wirausaha. Ibrahim, ketika mendengar kata wirausaha, Seorang yang belajar berusaha. Seorang yang berusaha itu di sana menjalankan sebuah usaha ya. Nah, secara pengertian ini wirausaha ya, pengertian wirausaha atau entrepreneurship ya, berasal dari kata entrepreneur ya, yang berarti petualang, pencipta ya,
dan pengelolaan usaha. Nah, istilah tersebut diperkenalkan oleh Richard Cantilo ini menurut para ahli ya. Nah, secara garis besar kewirausahaan atau kewirausahaan adalah sikap mental mendorong seseorang untuk memanfaatkan segala potensi baik dalam diri maupun lingkungan yang dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis demi keuntungan diri sendiri, masyarakat, negara, dan lingkungan sekitar. Jadi kewirausahaan itu adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh kita dalam memanfaatkan beberapa peluang yang ada, sehingga peluang tersebut bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai, baik itu untuk diri kita sendiri, lingkungan sekitar, teman, masyarakat, bahkan untuk negara ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kenapa tadi saya tanya kalian mau melanjutkan, mau kerja atau berwirausaha? Ya, karena kita pelajarannya di sini PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti kalian harus bisa menentukan usaha apa yang akan kalian tentukan ya, berdasarkan dari hasil yang kalian amati di lingkungan sekitar. Nah itu secara garis besarnya ya. Kewirausahaan atau wirausaha itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Nah, lanjut. Di dalam video tadi ya ada beberapa sifat yang kita harus teladani gitu ya, dari mulai kerja keras ya, pantang menyerah, dan sikap-sikap yang lainnya. Nah, secara teori dalam karakteristik seorang wirausaha itu yang pertama memiliki rasa tanggung jawab. Ya, jadi kalau ketika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, kalian harus memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi ya, yang baik ya, karena tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan. Ketika kalian misalkan ya, keputusan kalian ketika sudah keluar dari sekolah mau berwirausaha, maka kalian harus tanggung jawab dengan keputusan kalian ya. Kalian harus melaksanakan usaha itu dengan baik, jangan sia-siakan kesempatan untuk berwirausaha. Terus kalian ketika kalian ingin melanjutkan sekolah, tanggung jawablah dengan pilihan kalian dengan cara melanjutkan sekolah dengan yang baik ya, jangan malas, jangan bolos ya, tapi harus tanggung jawab dengan apa yang kalian pilih ya. Gitu pun yang kerja gitu ya. Jadi kalau ketika kalian kerja, kalian harus tanggung jawab dengan pilihan-pilihan kalian. Yang selanjutnya preference for moderate risk atau cenderung memilih atau mengambil resiko yang sangat tinggi ya. Seorang wirausahawan atau kita sebagai seorang wirausahawan harus bisa atau harus mampu mengambil resiko yang tinggi, karena ketika kita resiko yang besar itu akan diimbangi dengan keuntungan yang besar juga. Ya, selanjutnya, ketika kita ingin jadi seorang wirausaha, kita harus memiliki rasa percaya diri. Ya, ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Ya, rasa percaya diri yang harus muncul dalam diri kita sendiri. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kalau kita tidak percaya diri, nantinya kita tidak akan bisa survive ya. Kita misalkan saya mau wirausaha jualan aksesoris ya. Ketika kita tidak percaya diri saat kita buat aksesoris, padahal aksesoris kita itu lucu, aksesoris kita itu bagus ya, tapi kita tidak percaya diri untuk menjualnya ke teman, untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain. Itu harus kita miliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, karakteristik yang keempat itu ada desire for immediate feedback ya, atau selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Jadi ketika kita menjadi seorang wirausaha,
tentunya itu akan ada kritikan, masukan, ya, cibiran dari orang-orang ketika kita menjalankan sebuah usaha. Nah, yang harus kita lakukan sebagai karakteristik seorang wirausaha itu selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Jadi ketika kita mendapatkan saran, kritikan, kita harus laksanakan dengan baik dan saat itu juga. Kenapa harus kita laksanakan saat itu juga? Karena kalau kita dinanti-nanti, ya, saran yang dimasukkan oleh teman kalian, ya, atau konsumen atau dari yang lainnya itu bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya lupa, ya, atau kelupaan lagi. Nah, selanjutnya memiliki semangat kerja keras. Tadi, ya, dalam video kita ketahui, ya, ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha kita harus kerja keras dari mulai titik nol sahabat sampai menjadi sebuah perusahaan kopi yang sangat besar. Ya, jadi dari mulai awal sampai akhir dia kerja keras pantang menyerah. Ya. Selanjutnya ini berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang luas. Jadi kita harus bisa mempunyai pikiran yang luas ke depan sehingga, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan hari ini itu sudah terpikirkan apa dampak dan keuntungan yang kita dapat. Nah, yang selanjutnya itu adalah keorisingan atau kreativitas dan inovasi. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, salah satunya karakteristik yang harus dimilikinya yaitu adalah kita harus mempunyai kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi ini adalah salah satu ciri-cirinya. Yang pertama apa? Tidak pernah putus dengan cara yang dilakukan saat ini meskipun cara tersebut cukup baik. Selanjutnya selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Yang ketiga selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Firman, Pak. Bagaimana caranya kita untuk membuka usaha? Oke, pertanyaannya bagaimana sih Pak kalau misalkan kita ingin membuka sebuah usaha? Dari teman-teman kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Oke, Sahril, apa? Kita harus punya modal terlebih dahulu. Oke, pertama kita harus punya modal. Kata Sahril kita harus punya modal dulu yang besar. Yang lain? Desri? Menurut saya, pertama, jika kita ingin memulai usaha, ialah mempunyai tekad dan kemauan yang kuat terlebih dahulu. Oke, Desri, kata Desri ketika kita ingin melaksanakan usaha, kita harus memiliki tekad dan kemauan yang cukup baik. Ya. Selanjutnya, ada pendapat lain? Ya, Didi. Oke, setuju dengan pendapat yang cukup Desri bahwa hal pertama yang harus dilakukan itu harus ada tekad dan kemauan. Barangkali ada dari teman yang lain. Oke, Sri, kenapa Sri? Oke, kalau menurut Sri, ya, hal pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin membuka sebuah usaha, kita harus menentukan dulu apa bidang usaha yang akan kita jalani. Ya. Nah, yang itu ada lagi? Ada yang bisa bantu jawab lagi? Gak ada? Oke. Nah, yang dikatakan teman-teman kalian, ya, yang dikatakan oleh Sahril, Desri, Audini, Sri, semuanya betul. Ya, itulah hal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, hal pertama yang harus kita perhatikan, ya, itu adalah tadi yang kata Sri, produk apa aja, produk apa sih yang harus kita
bahwa kita usaha di bidang anu ya. Nah, itulah nantinya kita akan merencanakan ya, sehingga kedepannya kita bisa menjalankan usaha itu dengan yang lebih baik lagi. Nah, di samping itu kita harus mempersiapkan sikap-sikap yang harus kita miliki. Seperti tadi, sikapnya apa aja? Pantang menyerah, terus percaya diri, kreatif. Selain itu, sikapnya disiplin, terus bertanggung jawab. Nah, ya, jadi ketika kita sudah menentukan bidang apa yang akan kita pilih, ya, bidang apa yang akan kita tekuni dalam usaha, kita juga harus mempersiapkan sikap-sikap sebagai seorang wirausaha. Ya, salah satunya tadi disiplin, tanggung jawab, kreatif, inovatif, ya, serta karakteristik lain yang sekiranya bisa menunjang kegiatan kita sebagai wirausaha. Oke, sini ada yang ditanyakan kembali? Oke, kalaupun tidak ada, nanti kalian duduk secara berkelompoknya masing-masing. Ya, nanti saya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, di dalam LKPD ini ada dua kasus yang harus ada dua soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian mengamati berdasarkan pengalaman kalian, berdasarkan pengamatan sehari-hari kalian mengenai usaha apa yang ada di tempat kalian. Oke, ya, jadi tugas yang pertama, menurut pengalaman kalian ya, di sekitar rumah kalian, kalian amati siapa sih yang menurut kalian itu sebagai wirausaha dan kalian ceritakan ya, dia itu berwirausaha di bidang apa, serta penghasilan omset sekalian ceritakan di LKPD ini nanti ya. Dan tugas yang kedua, nanti ketika kalian yang pertama sudah, oh ini si A adalah pengusaha anu, gitu ya. Nah, kalian juga pikirkan atau tuangkan hal apa saja yang kalian dapat dari orang tersebut, sikap-sikap seperti apa yang bisa kalian teladani dari pengusaha tersebut, ya. Oke, untuk kelompoknya, kelompok 1 ada Said Jaya, Deden, Yuli dan Sri. Kelompok 2 Fitro, Dena, Fauji dan Ibrahim. Kelompok 3 Sahril, Firman, Fajar, Dendi dan Bayu. Dan kelompok 4 ada Aurel, Adita, Andini, Desri dan Wi. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk bangkunya bisa dirapatkan.
Oke, jadi silakan di sini di sana ada uraian materinya dulu ya. Nanti ada di jam pertama kalian bersama setelah membaca materi tersebut ya silakan anak-anak mengamati lingkungan sekitar kalian ya dan mencari sosok wirausahawan dan usaha apa yang sedang dijalankan dan berikan analisis mengenai usaha yang mereka jalankan. Ya, silakan waktunya sekitar 30 menit ya. 30 menit dari sekarang silakan bekerja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Oke, nah, jadi nanti kalian baca terus. Nah, ini jawab pertama. Nanti kalian tuliskan analisisnya di sini. Ya, jadi di sekitar lingkungan di lingkungan kalian, kiranya siapa sih yang menjadi sosok seorang wirausahawan yang ingin kalian analisis? Misalkan Bapak Anu, dia jualan apa, wirausaha apa, sejak kapan, usaha apa yang sedang dia lakukan. Tulis di sini kan. Jadi dicantumkan namanya siapa, terus jenis usahanya apa, terus dia bekerja berwirausaha sejak kapan, dan dituangkan nanti di sini. Jadi ceritanya kalian di sini jadi cari sosok atau seorang wirausahawan yang ada di lingkungan kalian, baik di desa ataupun yang ada di lingkungan sekolah ini, yang kalian seorang wirausahawan, tuliskan namanya, terus juga selama kalian melihat itu wirausaha apa yang kegiatan usaha apa yang dia jalankan, serta analisisnya dari mulai bidangnya bebas ya, mau makanan, mau tekstil, mau boleh, yang penting dia mempunyai usaha sendiri. Nah, kalaupun bahkan orang tua kalian ada yang menjadi seorang wirausaha, bisa dijadikan objek untuk ini ya. Kalau lupa waktunya 30 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan diperhatikan, takutnya nanti waktu yang saya berikan bisa
silakan Pak. Ya. Ini udah. Kelompok ini usaha wirausahanya bidang apa? Pemimpinan. Berarti makanan ya? Makanan. Oke, apa yang dianalisis? Oke, berarti pengusaha seblak ya. Kalau kelompok ini jenis usaha yang dianalisis yang mana? Oke, mebel. Berarti orang-orang yang suka bikin furniture ya. Oke, kalau kelompok 4 jenis usaha yang dianalisis apa? Di bidang kuliner. Siapa? Ini yang jenis makanan apa? Batagor. Batagor. Nah, misalkan kan ini kalau itu adalah kan yang ada di lingkungan sekolah ya berarti. Nah kalian sebutkan bahwa Mang ini berjualan batagor dari mulai kapan dan saat ini dia sudah mempunyai berapa gerobak cabang yang dia buka. Cabangnya dijelaskan. Waktunya kalau berjalan 7 menit, nanti masih ada waktu. Dan cocok juga untuk dioleh-oleh, bisa dioleh-oleh.
yang jawab keduanya jangan lupa ya. Jadi ketika kalian yang jawab pertama sudah menentukan seorang sosok wirausahawan yang ada di lingkungan kalian, di jawab keduanya kalian juga amati sikap-sikap yang ada dalam diri orang tersebut sebagai wirausahawan, apa saja yang bisa kita teladani. Misalkan Bapak Anu, ya, dia seorang wirausahawan di bidang makanan, ya. Sikap yang dia miliki itu kayak tanggung jawab, disiplin, nah itu bisa kalian sebutkan, ya. Terus kalian tentukan juga kenapa Bapak itu indikatornya, misalnya Bapak ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dilihat dari mananya? Kalau di Indonesia di Indonesia. Boleh tadi juga. Dari seorang wirausahawan sifat-sifat yang bisa dipelajari. Dari yang kalian analisis di oke, alasan bukan ibu cek kreatif karena dia membuat benang untuk yang ini itu tidak bersama Surani ketika muncul berani mengambil risiko dengan dia menjual produk ini keluar kota. Berani menargetkan ini ada mandiri, itu mandiri, munculnya mandiri karena semua. Waktunya tinggal sekitar 15 menit lagi, ya.
Dari beras tepung, dari kelas bahasa, jadi kalau saya katakan jadi tampilan sama, tapi dia punya penghasilan yang besar, tidak benar. Nah, kalau dia hati, meskipun dia punya cabang usaha yang banyak, mempunyai cabang usaha yang di mana tapi dia akan konsisten jualan di sekolah, sampai berbagai sini sifatnya bagus dan hati tidak ingin menunjukkan bahwa dia sudah mempunyai jiwa sosial yang baik, tidak dia mampu mempromosikan dirinya banyak kepada yang sesuai dengan apa itu, tapi dengan ada orang yang bergerak, itu adalah orang yang bergerak yang dilihat tidak selalu
di desa Oke, nanti kalau sudah beres, waktunya kita 7 menit lagi, ya. Jadi silakan ini baca-baca lagi kalau sudah. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nanti dari kelompok tersebut biar semuanya tunjuk aja yang ingin jadi juru bicaranya, yang perwakilan kelompok 2 orang. Ya, jadi nanti 2 orang itu yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan, ya. Beres. Kelompok 1 udah beres? beres. Kelompok 2? Belum. Belum. Kelompok 3? Beres. Beres. Kelompok 4? Oke, dah. Kita berarti tunggu kelompok Oke, dari kelompok ini yang mau jadi juru bicaranya siapa? Firman sama Fajar. Kelompok ini Desri dan ini ya. Kelompok ini Sering sama saya. Oke, berarti Sri dan saya aja ya. Tiga Oke, dari kelompok ini boleh sama. Dan silakan yang mau presentasi terlebih dahulu, kelompok ini dulu. Silakan yang mau jadi juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Rapikan dulu pakaiannya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Nama pengusaha Indonesia, nama usaha Perminang. Setelah saya analisis, setelah saya analisis beliau membuka usaha Perminang dari tahun 2005 sampai sekarang. Perminang merupakan produk makanan khas dari Kampung Racamaya dan sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh dan sangat disukai oleh kalangan muda maupun tua. Jawab yang kedua. Ibu Ica memiliki sifat kreatif karena beliau membuat permainan dengan
menjadi tepung beras. Yang ketiga, mandiri, karena beliau memproduksi produk tersebut dengan cara sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, itu teman-temannya ada yang ingin ditanggapi? Jadi yang dianalisis oleh kelompok Firman itu adalah Ibu Ice. Nah, jadi Ibu Ice ini adalah seorang pengusaha rengginang atau renggini. Nah, itu adalah salah satu makanan khas yang ada di daerah kita, khususnya di Garut. Ya. Oke, saya tanya awal kenapa Bu Ice itu disebut dengan menurut kalian kenapa Bu Ice itu kreatif? Ya, emang bentuk awal dari rengginang itu seperti apa? Awalnya dari Bentuknya? bulat, Bentuknya bulat. Terus? terus kotak seperti bulat, Nah, ada yang segitiga. jadi Bu Ice ini mencoba membuat rengginang yang tidak bulat gitu ya. Oke. Ada kelompok lain yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan. Terima kasih untuk kelompok Firman. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan wirausaha kelompok kami dari perusahaan mebel Bapak Dedi. Ini jenis perusahaannya apa? Perusahaan mebel. Oke, silakan. Bapak Dedi merupakan seorang wirausaha di bidang mebel. Dia sudah menjalani usahanya dari beberapa tahun ke belakang. Pak Dedi sekarang sudah menjadi seorang wirausaha yang sukses setelah melewati proses yang tidak mudah. Oke, yang lainnya jangan kita ketawa. Silakan lanjutkan. Sekarang Bapak Dedi sudah banyak join dengan perusahaan perumahan yang ada di Garut. Sosok Pak Dedi wajib kita teladani karena melihat perjuangan mendirikan sebuah wirausaha tidaklah mudah. Banyak rintangan yang dihadapi beliau, tapi beliau tetap tidak pantang menyerah dan terus bangkit hingga bisa sukses seperti sekarang. Ya. Jadi selanjutnya karakteristik apa sih yang kalian bisa pelajari dari sosok Pak Dedi ini? Sosok pemimpinannya yang sangat baik sehingga mampu memotivasi para karyawannya supaya bisa menciptakan kreativitas yang dapat membuat produk menarik dan laku di pasaran. Oke, berarti sifat karakteristik kepemimpinannya kuat. Kalau boleh saya tahu berapa jumlah karyawannya? Sekitar 10 orang. Oke, sekitar 10 orang. Ini berarti Pak Dedi ini bisa memotivasi 10 orang tersebut supaya kerjanya lebih baik lagi gitu ya. Oke, dari kelompok lain ada tanggapannya apa aja? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok Sri atas penyampaian presentasinya. Baik, puas untuk mereka berdua. Dan kelompok selanjutnya kelompok Andini, silakan. Bos, namanya perhatikan ya.
ketiga ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Pengusaha seblak di berjualan seblak sejak tahun 2008. Sejak kita masih kecil sampai sekarang, seblak ini sudah terkenal di sekitaran Garut. Ia membuka usaha di daerah Rancamaya, RT 3 RW 3 Desa Sukabakti, Kecamatan Kerawang Timur. Seblak ini banyak disukai di kalangan anak-anak maupun orang dewasa karena kenikmatannya. Oke, jadi ini produknya adalah produk seblak. Oh, ya berarti seblak ini adalah salah satu makanan khas Jawa Barat, khususnya di daerah Garut. Oke, jadi silakan. Sekarang jawab keduanya. Kreatif, karena banyak macam pilihan agar mereka memilih seleranya masing-masing. Dua, mampu berkomunikasi, karena dilatih memiliki sikap ramah serta mampu mempromosikan produknya kepada orang lain. Tiga, batang menyerah, karena meskipun jualannya sepi, dilatih selalu berusaha agar banyak pembeli yang datang lagi. Empat, mandiri, karena tidak dilatih pada orang lain dan menyiapkan segala sesuatunya di produk sendiri. Oke, jadi itu karakteristik yang dimiliki oleh BSI ya, kreatif. Kenapa tadi kreatif? Kenapa BSI itu kreatif? Jadi Jadi seblaknya mempunyai berbagai macam pilihan. Jadi dikatakan kreatif karena dia membuat seblak itu tidak hanya dari kerupuk saja, jadi bisa dari tulang, dari tahu, dari mie, ya. Jadi bermacam-macam seblak dia jual, ya itu. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok Leslie, beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis wirausaha yang ada di lingkungan sekitar yang tadi di Siapa yang kalian analisis? Mahal. Produknya apa? Produknya? Batagor. Silakan. Malala ini seorang wirausaha yang sudah cukup lama berwirausaha di bidang kuliner, yaitu batagor. Dia menjual batagor dengan harga 5.000 per porsi. Malala suka berjualan di setiap sekolah, dan ketika sekolah libur ia berkeliling ke setiap kampung. Dan dia memiliki 4 gerobak, masing-masing mempunyai 1 gerobak, dan gerobak tersebut disimpan di setiap sekolah. Itu jadi gerobak batagor Mangalok. Kalian tahu kalau batagor Mangalok? Tahu. Silakan, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik yang saya lihat yang bisa dicontoh dari Mahalo adalah bertanggung jawab, karena setiap istirahat sekolah saya suka melihat beliau membersihkan tempat bekas berjualannya. Berani mengambil risiko, karena Mahalo berani membuka cabang di setiap sekolah, meskipun di sekolah itu banyak siswa-siswi yang membeli dan saling mendahului. Rendah hati karena Mahalo masih berjual di gerobak kecil meskipun sudah mempunyai penghasilan yang cukup banyak dan mempunyai setiap cabang sekolah. Oke, jadi yang dianalisis kelompok ini adalah Mahalo ya. Sifatnya tadi rendah hati. Kenapa dia dikatakan rendah hati?
meskipun banyak siswa-siswi yang sering mempercepat saat dia sedang membuat batagor. Oke, ya. Dari kelompok lain ada yang ingin disampaikan? Ada yang belum konfirmasi ulang? Tidak ada? Oke, kalaupun tidak ada, terima kasih kelompok Fitro, beri tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, ya, jadi itu, ya, kalian sudah mengerjakan, sudah menganalisis tentang seorang sosok wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalkan tadi ada kelompok yang menganalisis batagor Mangalo. Berarti kita siapa sih yang nggak tahu ya di sekitar daerah kecamatan ini batagor Mangalo itu pasti di mana-mana ada kelompok batagor Mangalo ya. Terus yang selanjutnya tadi ya kelompok-kelompok pengusaha makanan khas daerah ya, salah satunya Rengginang khas daerah Kabupaten Garut ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan pekerjaannya dikumpulkan dan bangkunya dibereskan lagi ke seperti semula. Terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Dari berbagai macam kegiatan yang telah kita laksanakan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, baik. Ini kesimpulan dari pertemuan hari ini, ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita memiliki sikap serta karakteristik yang baik. Karena dalam kenyataannya menjadi seorang wirausaha itu memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Oke, terima kasih Bayu. Ya, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini ya, kita sebagai wirausahawan itu harus memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang baik, karena ketika kita memilih menjadi seorang wirausahawan ya, itu akan banyak tantangan dan akan banyak sesuatu hal masalah yang kita hadapi, sehingga kita perlu yang namanya karakteristik tersebut supaya kita tidak kalah dengan masalah yang kita hadapi pada saat kita berwirausaha. Ya, oke, di pertemuan selanjutnya ya, kita akan masuk ke materi tentang faktor-faktor yang menjadikan keberhasilan usaha dan kegagalan usaha. Ya, jadi nanti kalian baca-baca dulu di rumah ya, bacanya bisa dari buku paket ataupun dari sumber yang lainnya tentang faktor-faktor keberhasilan seorang wirausaha ya. Oke, kalaupun tidak ada yang saya tanyakan lagi, itu saja ya untuk pertemuan sekarang. Jadi jangan lupa untuk minggu depan dipelajari tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha. Ya, silakan Bayu pimpin doa lagi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sikap sesudah belajar kita berdoa. Doa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.